Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Sahabat-sahabat jiwa yang dimuliakan Allah. Apa rasanya ketika mendengarkan Al-Qur'an? Adem. Coba kita cek, kira-kira tenang gak nih hati kita kalau dengar Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah engkau bersama orang-orang yang jujur. Maka ternyata kalau kita jujur dengan Quran, hati kita tenang. Kalau kita jujur dengan suami, hati kita tenang. Suami pulang dari kantor, tiba-tiba di rumah gak ada masakan. Padahal kita banyak waktu tapi lupa karena nonton TV. Kira-kira pas suami nanya, tenang atau tidak? Kenapa? Maka jujur adalah ketenangan. Siapapun yang jujur hidupnya akan tenang. Lihat kalau kita bohong, degup jantung kita. Kucing, ketika dia nyolong ikan asin di rumah, kita buka pintu. Apa yang akan terjadi dengan kucing? Gelisah lari. Kenapa? Karena dia tidak jujur. Dia mengambil sesuatu dengan tidak jujur. Tapi kucing yang itu kita kasih ikan asin. Apa yang terjadi saat kita kasih? Dia takut atau tidak? Tidak, kenapa? Karena tidak bertentangan dengan hatinya. Maka ketika orang itu jujur, sesungguhnya dia adalah orang yang bahagia. Makanya sekarang ada alat namanya lie detector. Mendeteksi orang bohong. Halo? Mendeteksi orang bohong. Orang bohong itu kelihatan. Coba saya mau tanya di sini. Senang dengan Ramadan? Bahagia dengan Ramadan? Kira-kira nanti nyari sholat tarawihnya yang panjang atau yang pendek? Jujur tapi bohong bawa senang. Makanya orang-orang yang jujur selain hatinya tenang, karena dia tidak berperang dengan dirinya. Orang yang jujur itu tidak konflik internal dengan dirinya. Makanya orang yang jujur itu tenang. Kelihatan dari wajah-wajahnya orang-orang yang jujur. Tak ada yang dia takutkan. Kenapa? Karena dia tidak punya sesuatu yang disembunyikan. Orang-orang yang tidak jujur telah merusak masa depannya. Ada kepala desa di Serang. Karena tidak jujur merusak harga dirinya. Kenapa? Karena tidak jujur. Maka siapapun yang jujur, sesungguhnya dia telah menyelamatkan masa depannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jujur pengen masuk surga? Jujur pengen masuk surga?
Kalau begitu bahagia enggak dengan Ramadan? Bahagia enggak dengan Ramadan? Mana yang lebih bahagia, mendapatkan uang 10 juta atau bertemu Ramadan? Katakan kepadaku apa yang membuat kau bahagia, maka aku akan tahu siapa dirimu. Pencinta dunia akan bahagia ketika diberi dunia, tapi pemburu surga lebih bahagia ketika dia bertemu dengan Ramadan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Nabi SAW bersabda, Man yas'alillaha asy-syahada bisidqin ballaghahullahu manazilas syuhada wa in mata ala firasih. Siapa yang meminta kepada Allah untuk mati syahid dengan jujur, minta mati syahid dengan jujur, maka Allah akan kumpulkan dia nanti di surga bersama para syuhada, meskipun waktu di dunia dia mati di atas kasur. Dalam hadis disebutkan, jemaah sekalian, dunia terbagi 4. Saya akan sebutkan 2 saja. Yang pertama yang diberikan dunia dan diberikan ilmu. Diberikan harta dan diberikan ilmu. Yang kedua, diberikan ilmu tapi tidak diberikan kekayaan harta. Tapi yang nomor 2 ini berkata dengan jujur, berniat dengan jujur. Dia berkata, ya Allah, kalau seandainya kau berikan aku kekayaan sebagaimana yang nomor 1, ya Allah, niscaya aku akan sedekahkan sama dengan yang nomor 1 tadi. Maka kata Nabi, yang nomor 2 ini mendapatkan pahala yang sama dengan yang nomor 1. Siapa di sini yang jujur ingin iktikaf Ramadan di Masjidil Haram? Siapa di sini yang sudah niat dengan jujur mau khatam 3 kali di Ramadan ini? Sudahkah Anda memulainya sebelum Ramadan itu datang? Jika engkau jujur dengan apa yang kau inginkan, maka Allah akan jujur, akan membuat engkau sampai kepada yang kau inginkan. Jujur, mujur. Tidak jujur, hancur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sahabat jiwa, bisa kita ambil hikmahnya bahwa kejujuran mungkin tak selalu mudah, tapi buahnya manis, yaitu kepercayaan, ketenangan, dan harga diri yang tak ternilai. Masya Allah. Untuk itu sahabat jiwa, di segmen selanjutnya kami akan memberikan kesempatan untuk jamaah-jamaah yang sudah hadir untuk bertanya langsung kepada guru-guru kita yang sudah siap untuk mendengarkan keluh kesah para jamaah. Untuk itu tetaplah bersama kami di Renungan Jiwa. Kau tetap dituntut berbakti kepada bapak ibumu. Sebesar apapun dosa orang tuamu, sebesar apapun kesalahan orang tuamu, kau tak berhak untuk membencinya. Bunda harus belajar memaafkan deh. Coba, ya Rob, aku maafkan dia. Bunda harus belajar deh. Ya Allah, maafkan dia ya Rob. Keluar kata maaf dari Bunda, dan Bunda tulus membuang dendam dalam hatinya. Saya yakin demi Allah, Bunda akan lebih tenang.